Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1719. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Mubashshir radhiyallahu anha bahwa dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Hafsyah, Insya Allah tidak ada seorang pun yang masuk neraka dari orang-orang yang turut berbaiat di bawah sebuah pohon. Kata Hafsyah, memang ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Hafsyah. Lalu Hafsyah membaca ayat yang artinya, tak seorang pun darimu melainkan aku mendatangi neraka itu. Quran Surat Maryam ayat 71. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, yang artinya, lalu kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 72. Hadis Muslim nomor 1720. Artinya, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saya, Zubair, dan Mikdad. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah ke Taman Kak, karena di sana ada seorang perempuan yang membawa surat. Rampaslah surat itu dari dia. Kami berangkat dengan berkuda, di sana kami menjumpai seorang perempuan. Lalu kami katakan, keluarkan surat yang kau bawa. Kata dia, aku tidak membawa surat. Kami katakan lagi, kau keluarkan surat itu atau kami menelanjangimu. Maka dia keluarkan surat itu dari balik sanggul rambutnya. Kami bawa surat itu kepada Rasulullah SAW. Ternyata surat itu tertulis dari Hatib bin Abu Balta'ah untuk orang-orang musyrik Mekah. Hatib menginformasikan kepada orang-orang musyrik Mekah tentang beberapa utusan Rasulullah SAW. Nabi SAW bertanya, hai Hatib, apa ini? Hatib menjawab, jangan terburu marah kepada saya, ya Rasulullah. Sebenarnya saya pernah akrab dengan orang-orang Quraisy. Kata Abu Sufyan, Hatib adalah sekutu orang-orang Quraisy, bukan orang Quraisy asli. Aku juga orang yang turut berhijrah bersama Anda yang meninggalkan keluarga di Mekah yang dipelihara oleh kerabat mereka. Ketika kerabat tersebut sudah tidak ada, saya ingin ada jaminan dari mereka untuk melindungi keluarga saya, dan saya berbuat ini bukan karena kafir atau murtad dari agama saya. Karena saya tidak rela menjadi kafir lagi setelah masuk Islam. Rasulullah SAW menjawab, benar. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu bahwa Hatib turut dalam perang Badar? Semoga Allah memperhatikan orang yang turut dalam perang Badar. Sabda Rasulullah SAW selanjutnya, silakan berbuat sesukamu, aku benar-benar telah mengampunimu. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Ishaq menyantumkan ayat tersebut di dalam riwayatnya berdasarkan qiraat Abu Sufyan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3007. Hadis Muslim
nomor 1721. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang-orang Islam dari kaum Quraisy, Ansor, Muzainah, Juhainah, Ghifar, dan Asja adalah para hamba yang tidak mempunyai tuan atau majikan selain Allah dan Rasul-Nya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3504. Hadis Muslim nomor 1722. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang menunggang unta, yang paling sayang kepada anak dan paling setia kepada suami. Berikutnya, Abu Hurairah mengatakan, Maryam binti Imran tidak pernah menunggang unta sama sekali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3434. Sebagai keterangan adalah yang maksud para wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita penunggang unta, itu maksudnya utamanya ketika berhijrah ke Madinah. Dan di sini yang dimaksud wanita Quraisy itu adalah wanita yang masuk Islam. Selanjutnya hadis Muslim nomor 1723. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada ayat yang turun berkaitan dengan kami, yang artinya, ingatlah ketika dua golongan ingin mundur karena takut, padahal Allah penolong kedua golongan itu. Ini adalah terjemahan dari surat Ali Imran ayat 122. Kedua golongan itu adalah Bani Salimah dan Bani Haritsah. Kami tidak senang jika ayat itu tidak turun, karena firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, padahal Allah penolong kedua golongan itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4051. Hadis Muslim 1724. Artinya, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang Ansor, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4906. Hadis Muslim nomor 1725. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat anak-anak dan para wanita Ansor pulang dari acara pengantin. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri tegak sambil mengucapkan, ya Allah, ini adalah orang-orang yang paling aku senangi. Ya Allah, mereka ini adalah orang-orang yang paling aku senangi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3785. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang perempuan Ansor datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menemuinya 4 mata. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, sungguh kalian adalah orang-orang yang paling aku senangi. Beliau ucapkan itu 3 kali. Hadis Muslim nomor 1726. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memohon ampunan untuk kaum Ansor. Saya yakin juga untuk anak-anak keturunan kaum Ansor dan budak-budak kaum Ansor. Hadis Muslim nomor 1727.
Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang Ansor selalu dalam kelompokku dan menjadi kesayanganku serta pembelaku ketika orang-orang lain yang membelaku kadang banyak dan kadang sedikit. Karena itu terimalah mereka yang baik dan ampunilah mereka yang bersalah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3801. Hadis Muslim nomor 1728. Artinya diriwayatkan dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia hadir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kabilah Ansor adalah Bani Najjar, kemudian Bani Abdul Ashhal, lalu Bani Harits bin Hazraj, lalu Bani Sa'idah, dan di dalam tiap-tiap kabilah Ansor terdapat kebaikan. Kata Abu Salamah, Abu Usaid mengatakan, saya dituduh mendustakan sabda Nabi SAW. Kalau saya berdusta, tentu saya tempatkan kaumku Bani Sa'idah pada urutan pertama. Hadis itu sampai kepada Sa'ad bin Ubaidah. Lalu dia merasa tersinggung. Kata Sa'ad bin Ubaidah, kami ditempatkan pada urutan belakang. Pada urutan keempat, siapkan keledaiku, akan aku datangi Rasulullah SAW. Tetapi kemudian dia dicegah oleh Sahal kemenakannya. Kata Sahal, apakah kamu akan pergi untuk membantah Nabi SAW? Padahal Nabi SAW lebih tahu. Tidakkah kau merasa cukup pada urutan keempat? Saat kembali sambil mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian dia menyuruh pembantunya untuk menambatkan keledainya dan melepaskan pelananya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2789. Hadis Muslim nomor 1729. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bepergian bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Lalu dia melayaniku. Lalu aku katakan kepadanya, janganlah kau melayaniku. Kata dia, aku telah melihat orang-orang Ansor membantu Nabi SAW. Sehingga aku bersumpah bahwa jika aku berteman dengan salah seorang dari kaum Ansor, maka aku pasti akan melayani membantunya. Riwayat lain menambahkan Jarir lebih tua daripada Anas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2888. Hadis Muslim nomor 1730. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh aku kenal alunan suara kaum Asy'ariyin yang membaca Al-Quran ketika mereka memasuki malam hari, dan aku kenali rumah-rumah mereka dari alunan suara mereka yang membaca Al-Quran pada malam hari, meskipun aku tidak pernah melihat rumah mereka pada siang hari ketika mereka berada di rumah. Di antara mereka adalah Hakim yang ketika bertemu pasukan musuh dia katakan, pasukanku menyuruh kalian untuk menghadapi mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4232. Hadis Muslim nomor 1731. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kaum Asy'ariyin apabila mereka kehabisan pembekalan dalam peperangan atau makanan untuk keluarga mereka di Madinah tinggal sedikit, maka mereka kumpulkan perbekalan dan makanan yang tersisa itu dalam satu bungkus kain. Kemudian mereka bagi-bagi di antara mereka dalam satu wadah dengan sama rata. Mereka itu golonganku dan aku golongan mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2486.
Hadis Muslim nomor 1732. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, suku Aslam semoga diberi kedamaian oleh Allah, dan suku Ghifar semoga diberi ampunan oleh Allah. Ini bukan aku yang mengucapkan, tapi Allah Azza wa Jalla yang menfirmankan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3514. Hadis Muslim nomor 1733. Artinya diriwayatkan dari Khufaf bin Ima Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah mengucapkan suatu doa, Ya Allah, kutuklah Bani Lihyan, Bani Ri'lan, dan Bani Za'wan, dan Bani Usayyah, yang mereka itu telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bani Ghifari semoga diampuni oleh Allah, dan Bani Aslam semoga diberi kedamaian oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis Muslim nomor 1734. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Al-Aqra bin Habis datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, sesungguhnya surat Al-Haji dari kabilah Aslam telah membuat Anda juga kabilah Ghifari dan kabilah Muzainah. Saya kira juga kabilah Juhainah, tapi Muhammad meragukannya. Muhammad di sini adalah Muhammad perawi hadis, bukan Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kau tahu bahwa kabilah Aslam, Ghifar dan Muzainah, menurut saya juga kabilah Juhainah, lebih baik daripada Bani Tamim, Bani Amir, Bani Asad, dan Bani Ghafan. Apakah mereka kelompok akhir ini itu merugi? Dia menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, sungguh mereka, kelompok pertama, itu lebih baik daripada kelompok kedua. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3325. Hadis Muslim nomor 1735. Artinya, diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu dia katakan kepadaku, sesungguhnya sedekah pertama yang membuat wajah Rasulullah SAW dan wajah para sahabat beliau berseri-seri adalah sedekah kabilah Toyi yang kau bawa kepada Rasulullah SAW. Maksudnya Toyi di sini adalah perawi hadis. Hadis Muslim nomor 1736. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Tufail dan para sahabat datang, lalu mereka katakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah kafir dan membangkang. Karena itu berdoalah kepada Allah agar mereka celaka. Dikatakan oleh seseorang, binasalah kabilah Daus. Tetapi kemudian Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, berikan petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2937. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.